biar lucu. Ini soalnya video lucu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mulai ibadah kita. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Satukan hati kami untuk kami boleh menyembah Tuhan. Kami bersama-sama boleh menaikkan pujian
Engkau saja yang layak. Engkau saja yang layak terima penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Biarlah sorak-sorak kemenangan itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tidak peduli situasi dan kondisi. Tapi kita tahu bahwa kebenarannya Tuhan menang. Tuhan bangkit dari maut, mengalahkan maut, dan Dia telah bangkit dari kematian. Haleluya.
Kalau Bapak Ibu Saudara terima piala, terus pialanya cuma klop, jadi mukanya kayak gitu. Coba terima piala mahkota kehidupan, kayak apa reaksinya? Kita lebih dari pemenang. Padahal Tuhan udah mati di salib, ya kan? Udah menang, mengalahkan maut. Tapi kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, saya percaya kita semua di sini lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan, engkau tidak akan sembarang mengucapkan
Engkau tahu nama itu begitu berkuasa. Jangan sembarang menyebutkan nama Tuhan yang sudah mati bagi kita di kayu salib. Ada kuasa di dalam nama Tuhan. Ketika kau dalam kesesakan, panggil nama Yesus. Hanya nama Yesus yang tidak pernah bosan kasih pertolongan. Hanya nama Yesus tempat kita berlari ketika semua orang tidak peduli dengan kita.
Kami buka telinga kami buka pikiran kami, perasaan kami, sepenuhnya kami bawa kepada Engkau yang melindungi, menjaga, Engkau yang mengasihi, Engkau yang benar-benar ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan, berbicara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dan menjelaskan waktu yang ada, Tuhan yang bekerja, Roh Kudus bekerja dari pertengahan pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Jangan lihat wajah-wajah yang bersukacita ya. Puji Tuhan ya. Coba senyum dulu kiri dan kanan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau senyum itu manis gitu ya. Dan Tuhan melihatnya dengan begitu indah. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang duri dalam daging. Wah, gak enak ini. Gak enak ini duri dalam daging ya. Tapi kita akan belajar apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus sebagai duri dalam daging ya. Nah, seringkali kita sudah tahu ya yang namanya duri kalau menanjak ke daging itu sakit, itu sudah pasti ya. Kalau kita aja makan bandeng ya, banyak durinya tuh enak, tapi kalau sudah kena durinya tuh sakitnya luar biasa ya. Kalau pasang gigi juga kan kadang-kadang itu pertama dipasang tuh nggak enak gitu ya. Tapi sekarang kita harus tahu bahwa itu tidak akan berlangsung lama. Saya pernah dengar ini cerita katanya ada duri yang masuk ke dalam gusi, lalu dibawa ke dokter, nggak keluar-keluar, dibawa ke dokter. Nah, di dokter itu diperiksa, dia bilang kalau ini saya cabut, itu bisa kena saraf-sarafnya. Kalau kena saraf matanya bisa buta, kalau kena pendengarannya bisa tuli. Aduh, kalau dibiarkan ya tentu saja mengganggu. Gimana ini? Dibiarkan dicabut, ya mestinya dicabut loh, ya itu ya. Tapi kalau resikonya itu ya kalau dicabut nanti itu akan mengenai, saya nggak tahu ya, semoga tidak, tapi bisa kena saraf-saraf yang tidak diinginkan. Kalau tadi kena mata bisa buta, kalau kena telinga bisa. Jadi gimana? Dokternya mendesak terus, ya haruslah dong, dibiarkan saja. Kalau itu dibiarkan ya, dibiarkan pulang. Seminggu rasanya cekot-cekot, ya 2 minggu itu kan dikasih obat, 2 minggu cekot-cekot, sebulan, 2 bulan, selanjutnya sudah terbiasa, sudah bisa makan, sudah bisa aktivitas, tidak masalah, kayak sudah sekojangan ya, sudah biasa, sudah tidak sakit lagi. Nah, saudaraku, bisa jadi duri dalam daging itu bisa suamimu, bisa istrimu, bisa anakmu, siapa saja yang dekat dengan kita itu bisa menjadi duri dalam daging. Suami ini sudah tidak kerja, sakit-sakitan, udah itu ganggu terus, yang rokok lah, yang minum lah, yang bikin perkara terus. Apa mau dibuang ke laut? Buang ke laut, biur. Istri ini udah gak bisa kerja, ngomel aja kerjaannya, minta terus, kurang terus, buang laut, biur. Anak udah diberitahu jangan pulang malam-malam, pulangnya dong. Katanya gak boleh pulang malam, saya pulang pagi mah, gitu. Udah dikasih tahu apa enggak nurut. Kita saya buang ke laut. Bisa jadi seperti itu, tapi lama-lama yang namanya juga suami, anak, orang-orang yang ada di sekitar kita itu harus kita sayang dan kita cintai, kita doakan menjadi duri dalam daging, tetapi itu milik kita. Makanya kita akan belajar bersama-sama mengapa sih sekali Paulus bisa mengatakan atau mengalami yang namanya duri dalam daging ini. Suatu peristiwa atau kejadian yang membuat hatimu terluka,
ditipu, disakiti, difitnah, itu juga duri dalam daging buat kita. Karena ada katanya apa? Nggak bisa lupa, nggak amnesia kok gitu ya. Difitnah orang, disakiti, ditipu, nggak lupa, karena itu pernah kejadian yang kita alami. Tetapi itu adalah duri darah. Juga suatu peristiwa atau kejadian yang bisa membuat tekanan ke hati dan pikiran kita. Kadang-kadang kita merasa tertekan. Kalau beriman itu langsung kok gitu ya. Kita terintimidasi. Apalagi kalau iblisnya datang bawa kipas. Dikipas-kipas kamu loh. Nggak bisa move on. Kalau di sana itu, iya lo ingat tuh, kamu tuh di sana tuh dulu dibeginikan, masa kamu lupa? Iblis kalau kipas itu luar biasa ya, bisa menancap, membuat kita terintimidasi. Terus males, gak mau lah. Demikian juga peristiwa atau kejadian yang terjadi pada hari ini bisa akan membawa kita ke depan ini seperti apa? Pergaulan kita yang membuat luka, pikiran yang tertekan, peristiwa yang membuat pikiran menjadi rusak. Sebenarnya bagi orang benar seperti kita, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, itu harusnya tidak membuat kita hancur, tidak membuat kita makin down, tetapi membuat kita semakin berkualitas di dalam Tuhan. Ceplek kiri kanan, katakan berkualitas di dalam Tuhan. Ayo katakan kita harus berkualitas. Iya, semakin berkualitas di dalam Tuhan. Bukan malah down, bukan malah mundur pelan-pelan, malah bikin kita semakin jengah dan malas gitu loh. Kadang-kadang kita malam dia namanya, males, jangan. Sebagai orang yang sudah dibenarkan, Yesus sudah berkorban sedemikian rupa di kayu salib untuk kita, untuk membenarkan kita. Jangan sampai kita dikalahkan oleh si iblis yang bawa kipas, biar kipasnya 1000, kecil besar, setengah besar, besarnya punya itu. Jangan membuat kita semakin down, tidur terus. Haleluya, bangun ya, semakin berkualitas di dalam Tuhan ya. Di dalam Alkitab kita ini nggak ada yang ditutup-tutupi, mulai kejadian yang paling buruk sampai yang paling baik itu ada di dalam Alkitab kita. Yang namanya apa, masturbasi juga ada, yang namanya onan ya, terus yang orang-orang yang dipakai Tuhan itu jatuh juga ada. Daud dengan bersiap malah membunuh Uria, itu juga ada. Bahkan Yesus yang diolok-olok, dicampur dan sebagainya ada di dalam Alkitab kita. Itulah sebabnya kita tidak akan tersinggung lagi kalau orang dunia mengatakan tentang kekristenan, tentang Yesusmu itu begini begitu. Tidak, ya lihat aja di media, kalau sampai ada yang marah-marah itu salah ya. Tuhan Yesus kita tuh mengajarkan kita itu apa? Legowo, nerimo, tetapi bukan kalah, tetapi membawa kita kepada kemenangan yang tadi kita pujikan bersama-sama. Lebih dari kemenangan, kematian Yesus membuktikan. Sudah terbukti, mereka tuh tahu sebenarnya bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka yang di luar tahu, tetapi mereka tidak mau tahu. Ya, percayalah bahwa Yesus kita itu memang Allah yang dasar. Mereka tahu. Ya. Paulus waktu dia ditangkap Yesus, waktu dia menjadi buta, lalu dia menjadi alat bagi Tuhan untuk menginjil, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Awalnya dia itu sombong. Makanya waktu di kitab Roma, kalau kita baca, dia bilang, Timotius, lihatlah teladanku, ya kan? Dia taatku, seperti itu. Tidak salah, memang iya. Tetapi sekali berpaulus, dia
tahu potensinya. Potensi kesombongan itu ada padanya. Makanya Tuhan izinkan Rasul Paulus masuk ke dalam penjara. Tuhan izinkan digodok, dibentuk, dijadikan alat bagi Tuhan untuk mengikis seluruh kesombongannya, untuk menghancurkan seluruh kejahatannya. Karena memang Paulus sebenarnya orang jahat. Dia sebelumnya dia tuh membunuh pengikut-pengikut Kristus dan apa saja yang dilakukannya. Hati pikiran itu jahat. Makanya perlu pembentukan proses yang dilakukan Tuhan terhadap Paulus. Makanya setelah itu di dalam Filipi 3, ayo baca kita Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Kita baca apa yang ada akhirnya di dalam hati dan pikirannya Paulus itu seperti apa. Mari kita baca bersama-sama Filipi 3 ayat 7 sampai 8. 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya lah sampah supaya aku memperoleh Kristus. Itu yang didapat akhirnya. Sekarang dia menjadi sangat rendah hati, mengerti kebenaran. Walah, dulu aku punya terus rugi aku, ya. Aku bersyukur, beruntung punya Kristus. Semua itu sampah, ternyata gak ada gunanya sama sekali. Itu yang sekarang ada dalam pikirannya Rasul Paulus. Yuk kita lanjut sekarang mengenai duri dalam kaki. 2 Korintus 12. Kita baca satu kali ya supaya jelas. Intinya di ayat 7 sampai 10, tapi kita baca semua. 2 Korintus 12 mulai ayat yang pertama. Korintus 12. Nah, yuk 1, 2, 3. Kita baca dulu firmannya. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Pertama, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahan luar biasa. Nah, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Ini dulu sebentar, nanti kita lanjutkan ayat yang ke-7 sampai 10. Jadi dari yang kita baca kita tahu betapa Paulus itu takut sekali bermegah, takut sekali dia menyombongkan diri, sehingga dia padahal dia dapat penglihatan seperti itu 14 tahun dan ini, tapi dia juga tahu siapa itu, tetapi dia mengaku gak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Luar biasa ya. Jadi dia benar-benar hati-hati di dalam berbicara, di dalam mengucapkan sesuatu sehingga tidak membuat dia menjadi sombong. Jangan sampai ada yang mengatakan lebih daripada yang dilihat daripadaku. Sampai seperti itu. Jadi dia benar-benar menjaga. Walaupun dia dapat penglihatan yang luar biasa dari Tuhan, dia mengatakan aku gak tahu, Tuhan saja yang tahu, Allah saja yang tahu, gitu.
Kenapa dia seperti itu? Mari kita baca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Ya, 2, 3, ini semua baca ya. 2, 3. Dan supaya aku jangan mendirikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggoncang aku supaya aku jangan meninggikan diri. 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sahabat dikasih Tuhan, sebenarnya seorang Kristen itu tidak akan mungkin bisa dikuasai oleh iblis, tidak bisa kerasukan setan, tidak mungkin hidupnya dipimpin oleh setan kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Sudah 3 kali aku minta Tuhan lepaskan aku, supaya tidak meninggikan diri, supaya tidak sombong. Ada manusia yang tidak punya masalah, tidak memiliki persoalan. Jangan harap kita akan menjalani kehidupan ini tidak ada masalah. Tidak mungkin ya. Tadi pagi aja kami baik-baik saja udah mau berangkat jam 7, tiba-tiba kok gitu ya, cekam minta bisa mobilnya mati. Setelah dicek ternyata olinya akinya itu, air akinya itu kosong, belum, untung enggak keropong saja. Orang Kristen itu selalu beruntung. Bisa bilang, Kristen kok mesti untung, enggak gini, untung. Itulah bersyukurnya kita menjadi anak Tuhan, selalu ada keberuntungan. Walaupun meskipun terjadi masalah, persoalan, tantangan di depan kita, tapi Tuhan itu selalu tolong kita. Ya, tetes, mungkin setetes enggak ada, gila. Haleluya. Tapi ya itu tadi, Tuhan kasih hikmat, beli cepet-cepet sudah mau beli. Tuhan itu baik buat kita. Masalah datang, persoalan datang, kita jalani hidup dengan penuh ucapan syukur. Tuhan menolong kita ya. Jadi jangan memaksa mendapat jawaban dari Tuhan. Why Lord, aku ini mau melayani loh. Kenapa Tuhan izinkan terjadi gitu ya. Terus kita jadi cari kambing hitam biasanya. Ya kalau kambing hitam, kambing sudah hitam-hitaman ya kan. Biasanya kalau mau menyalahkan bisa aja. Wah super aku ini. Nah, sudah marah-marah, tinggi, nada tinggi dan sebagainya. Tidak. Kita ada Tuhan, hendaklah kita ingat bahwa segala sesuatu itu merupakan latihan, proses, ya. Dan kalau Tuhan izinkan, itu pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan yang mengontrol semuanya kok. Ketika aku berkata, aku tidak tahu Tuhan, mengapa Tuhan, tapi percaya bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Dengan demikian kita menghargai Tuhan. Menghargai Tuhan dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, karena ada dalam kontrolnya Tuhan, maka kita menghargai Dia dengan selalu mengucap syukur. Karena minggu yang lalu kita sudah belajar tentang dahsyatnya mengucap syukur. Ya, masalah itu seperti kosmetik. Waduh, kosmetik yang cewek-cewek biasanya pakai kosmetik abadi yang merawat
manusia batiniah kita. Tuhan itu mempercantik sampai kita dibawa satu masalah yang besar. Tuhan itu mengajarkan kita tuh mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dari hari ke hari. Jangan gampang-gampang minta tolong orang lain. Tuhan sudah bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukannya tidak boleh, tetapi semua harus ada dalam kendalinya Tuhan. Di dalam Tuhanlah semua jawaban itu ada. Makanya kalau anak sekolah itu ada pertanyaan, jawabannya hanya Yesus, Yesus, Yesus. Karena Yesuslah jawaban dalam persoalan kita. Jangan dilakukan itu. Haleluya. Ya. Jadi kalau kita ada di dalam keadaan seperti telur yang berada di ujung tanduk, pernah ya? Rasanya sudah guwik-guwik sudah menjadi telur di ujung tanduk, itu jangan takut, karena di situ Allah menggenggam kita. Seperti yang saya ceritakan hari persekutuan doa yang lalu ya, saya doa, maduku habis ya, mesti waktunya pulaan nih. Terus gak ada ya, Malaysia lu matang mau gak ada ya. Bisa saja kita mengandalkan manusia, minta anak, mungkin dikasih, tetapi itu tidak saya lakukan. Saya punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan pasti akan digenapi. Tuhan, Engkau akan memberkati saya, Engkau akan, caranya tidak tahu ya. Baru saya berdoa itu siang hari, saya bangun doa, terus buat Tuhan, saya tetap bersuka cita, saya bersuka cita. Dah kok ya itu 10 menit kemudian tiba-tiba beruntungan loh, pesanan itu datang, 8 kilo, 4 kilo, terus Tuhan, wah luar biasa ya Tuhan ya. Setelah selesai itu pas sekolah anjret. Kadang-kadang kita sedang diuji Tuhan. Saya juga pernah ceritakan pada kawan wanita bahwa dulu selalu ini tidak apa tidak malu saya ceritakan apa adanya. Dulu itu saya punya yang namanya supplier itu, dia pembeli itu dalam jumlah yang besar. Jadi dia belinya tuh ratusan kilo gitu ya. Karena dia dijual lagi, dikasih labelnya dia di Jakarta, kemudian dimasukkan di supermarket gitu. Dia punya channel sendiri. Nah saya enjoy saja beli mentahnya di saya. Jadi tiap bulan saya cuma bilang ke peternak yang saya kerja sama itu langsung kirim. Jadi tenang, bisa hura-hura itu, terus bisa bisa makan enak. Itu saya nggak pernah minta, beneran nggak pernah minta ke Pak Kum, anak nggak pernah. Kalau makan wes tak enak diri. Nah, suatu saat Tuhan izinkan, dia bilang, Bu, saya ini mengalami kendala. Kok saya tuh botol saya tuh kok pecah terus ya Bu ya, waktu saya dengar Pak botol ya, saya mau pakai botol juga nggak pernah pecah. Caranya Pak, ngirimnya gini saya ajari, udah saya ganti dengan botol plastik aja Bu ya, terserah. Botol plastik juga gitu katanya sampai rembes loh. Yang namanya madu murni memang beda dengan madu pabrikan Pak. Nggak bisa langsung begitu diisi terus ditutup rapat terus dikirim, nggak bisa. Tunggu waktu sampai dia tenang, sudah nggak ini lagi, kasih jarak supaya dia nggak meluap pintunya. Saya kasih ajarin, iya sudah benar. Tapi ternyata pegawainya itu kurang smart ya, kurang pintar, sehingga akhirnya dia diputus dari ini, toko-tokonya itu diputus. Masalahnya dia kan sebenarnya masalahnya dia, tapi akibatnya ke saya, udah Bu saya nggak berani jualan madu lagi, saya ini alih
alih profesi. Nah, saya ngadep Tuhan, lo nggak beli saya lagi gitu ya. Tapi kalau pun masalah itu datang, saya tidak ngomong pertama saya akhirnya ngomong ke suami ke anak, katanya anak saya nggak apa-apa mah, makan nanti ada yang bayar, yang gantian bayar, aduh puji Tuhan, tidak masalah tuh. Sudah berbulan-bulan lalu juga semuanya berjalan dengan baik dan lancar itu. Saya masih bisa makan, saya masih bisa hura-hura, istilahnya jangan hura-hura, maksudnya masih bisa menikmati berkat Tuhan. Walaupun permasalahan itu diizinkan datang, tapi tetap sehat dan segar, gemuk dan sehat katanya. Gemuk nggak ya saya? Sudah lebih gemuk, kapan itu sampai turun sampai 50 berapa itu karena lidah saya ada sariawan ini. Tapi sekarang sudah normal dan baik, dan saya percaya pemeliharaan Tuhan atas kita. Ya, Tuhan tak pernah izinkan satu persoalan tanpa satu solusi. Tuhan tak pernah membiarkan kita terlunta-lunta. Tuhan pasti akan selalu menjamin kehidupan kita semakin baik. Hidup dalam berkat Tuhan itu sungguh luar biasa. Sakit juga diizinkan Tuhan, ya nggak apa-apa sakit. Ya meskipun waktu kadang saya ceritakan bangun itu nggak pernah pulang dari Blitar itu sampai celang sakitnya sama pasien biasanya nangis. Tapi nggak ada sakit yang nggak disembuhkan. Sekarang udah nggak celang itu sudah saya. Gitu kan. Ya sakit ada obatnya. Tuhan pasti sembuhkan. Walaupun bukan berarti kita terus ngawur, terus kurang berhikmat. Ya saya akui 3 kali disembuhkan Tuhan, tapi saya kurang berhikmat. Ngangkat lagi buaya, ngangkat orang yang berat, nah itu kurang berhikmat. Jangan ditiru, yang nggak baik jangan ditiru. Kita harus minta hikmat dari Tuhan. Ingat dulu, saya itu suka lupa, aku lupa dari dulu. Kalau dimarahin aku, saya bilang iya aku lupa. Kadang refleks gitu ya, refleks karena baru jatuh langsung buaya ngambil gitu ya. Tapi Tuhan tidak akan biarkan kita. Kesalahan kita itu diampuni Tuhan, ya. Asalkan tidak sengaja, Tuhan itu baik, sungguh baik buat kita semua. Nah, sekarang kalau kita tahu bahwa Rasul Paulus yang mengatakan ada utusan iblis, apakah itu penyakit atau apa? Kita nggak tahu. Tetapi yang jelas supaya Rasul Paulus tidak sombong, tidak meninggikan diri. Jadi diizinkan Tuhan, walaupun sudah minta 3 kali kepada Tuhan, tapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka berpegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kelemahan kita ini jangan dirisaukan, karena Tuhan suka bekerja di dalam kelemahan kita. Sampai dia lalu senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, katanya apalagi di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Gitu. Ya. Kelemahan kita, ingat ya, kelemahan kita dipakai Tuhan untuk menunjukkan kasih setianya, untuk membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin bisa mengucap syukur. Itu luar biasa. Saat saya nggak bisa bangun dari tidur, begitu bisa bangun. Kalau dulu paling terima kasih Tuhan, nenek doanya kayak gitu kan. Begitu bisa bangun tuh doanya gini, Tuhan Yesus Allahku yang luar biasa, kok aku bersyukur kepadamu. Syukurnya itu berlipat-lipat, bisa merasakan betapa ternyata
bisa bangun itu luar biasa berkat Tuhan, kasih kemurahan Tuhan. Sungguh ya, percayalah, apapun yang terjadi pada kita itu Tuhan itu menjadikannya menjadi lebih baik, menjadikan kita itu lebih berkenan, lebih bisa mengucap syukur, lebih bisa mendapat berkat dari Tuhan. Bener. Kalau saya mau cerita banyak, berkat itu datang luar biasa, dan datangnya bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Itu bisa membuat kita semakin sama Tuhan. Aduh, terima kasih luar biasa bagi saya. Kebaikan Tuhan itu bisa kita rasakan. Ya, puji Tuhan, tidak ada manusia yang tidak bisa mendapati, lalu kita tidak boleh berkata, kenapa Tuhan? Kalau kita mengatakan kenapa Tuhan, kenapa kamu diizinkan seperti ini, kamu tidak menghargai Tuhan. Berarti kamu tidak percaya pada Tuhan. Kita ada dalam kontrolnya Tuhan. Jadi jangan sampai yang seperti saya katakan itu, percayalah bahwa masalah itu kosmetik kita dulu. Ya, dipakai Tuhan untuk mempercantik kita, mendapat jawaban-jawaban yang kita sebelumnya tidak tahu, jadi tahu. Itu luar biasa. Tuhan itu mengatakan sesuatu dalam di ujung tanduk sekalipun kita tidak akan jatuh. Tuhan genggam erat kita di tangannya. Percayalah kalau seandainya, saya ingat waktu saya masih kecil, Tuhan itu kadang-kadang kita nggak tahu Tuhan kenapa gitu ya. Waktu saya masih kecil, saya sudah tahu kalau saya tuh nggak boleh keluyuran oleh orang tua saya. Nah, jadi Tuhan izinkan kalau orang tua izinkan kalau mau main di rumah ya. Jadi teman-teman saya tuh saya bawa ke rumah mainan gitu ya. Nah, satu kali kita main lompat tinggi yang karet itu gini, jadi ditinggikan gini. Nah, kakak saya keluar waktu saya mainan. Dia lihat satu teman saya itu buat kalau ngomong di depan saya gitu, batuk piluk gitu. Terus yang satunya itu udah cacar air, sampai cacar air. Yang dilakukan kakak saya adalah tanpa bicara apapun juga, saya diangkat, digendong, dibawa masuk. Lalu setelah tak lama kemudian mami saya keluar bilang dikasih makan semua, itu teman-teman saya makan dulu ya, makan dulu. Setelah itu dikasih kue sama mami saya, terus disuruh pulang. Lah saya di dalam rumah marah, saya nangis gak karu-karuan. Apa maksudnya? Katanya saya tidak boleh main di luar, tapi kenapa saya main di rumah pun masih disuruh masuk, teman-teman saya suruh pulang. Itu dijelaskan seperti apa sampai mami dan kakak saya doa, saya tidak mau ngerti. Pokoknya saya sudah nurut, tetapi saya dizolimi. Karena dulu tidak dizolimi ya, pokoknya kok dilarang. Marah luar biasa saya, sampai besar kalau ngerti. Karena teman saya bisa menularkan sakitnya pada saya. Satunya buah kok mampu sampai meler. Kalau anak desa tuh ya dimakan. Iya bener ini. Iya, satunya cacar air bondol itu seluruh badan. Sering kali kita tuh juga nggak ngerti kayak gitu loh sama Tuhan itu. Kalau dilarang Tuhan, yang pernah ada satu cerita, kakak saya nih, dia tuh pulang langsung dikepui. Lah, saya tuh nggak tahu, sama papi saya tuh dihajar. Saya nggak tahu kenapa. Satu kali ternyata kakak saya yang besar tuh melihat dia itu atraksi di pinggir sawah. Rumah saya tuh kan, saya belum besar gitu ya. Lah itu di pinggir sawah tuh ada apa sih orang pot-potan apa sih? Iya, kayak jembatan kecil terbuat dari bambu gitu. Nah itu buat rawat yang besar-besar. Nah dia atraksi di depan di sungai itu, padahal sungainya itu sekarang sudah menjadi kering, banyak batu-batuan di bawahnya, jadi kayak jurang gitu. Kaget kan anak saya besar tuh lihat dia tuh, jalan. Dia
wajar sama papi saya. Gak ngerti lah kamu ya. Kadang-kadang tuh kayak kita juga kayak gitu, ngawur loh. Gak ngerti masalahnya bahwa itu tuh berbahaya. Kita juga sering melakukan sesuatu hal yang berbahaya, sombong, gaya, ya atau sok ingin supaya orang melihat aku nih loh, aku bisa. Pasti kita semua tahu itu pernah terjadi dalam hidup kita. Kita nggak ngerti karena itu dilarang sama Tuhan. Tuhan itu kok aneh. Saya itu ingin menunjukkan bahwa ini saya bisa. Kenapa Tuhan larang? Kenapa Tuhan hancurkan impian saya? Oh, yes. Nah, jadi nggak ngerti. Di balik semua itu ada bahaya buat kamu. Nanti kamu jauh dari Tuhan. Nanti dengan berkat yang kamu terima, kamu bisa menyakiti hati Tuhan. Banyak hal yang membuat kita sombong, membuat kita tinggi hati, membuat kita tidak beriman, membuat kita merasa diri lebih dari yang lain. Aku lebih dari yang lain, aku bisa sendiri. Tuhan pasti hancurkan. Tuhan melarang kita, ya. Potensi itu ada dalam kita. Kondisi atau masalah yang kita alami itu adalah situasi kondisi kondusif yang berarti sesuatu yang mendukung kita kepada satu tujuan, yaitu surga yang kekal. Ya, amin ya. Haleluya. Bagaimana proses kekuatan yang Tuhan lakukan untuk kita? Kita kadang bingung, sekarang Tuhan Yesus nggak ada bersama dengan kita. Ada. Yesus ada bersama kita, Roh Kudusnya selalu bersama dengan kita. Proses kekuatan di mana? Tuhan tolong kita melalui saluran-saluran kekuatan. Yang pertama kita tahu dengan berdoa. Berdoa kita akan kuat. Dengan berdoa kita akan merasakan aliran surgawi itu. Ya, kita akan merasakan bahwa Yesus itu baik. Ya, kemudian yang penting apa? Intinya Tuhan Yesus itu baik, itu katanya. Lihat, yang perlu kita terapkan di dalam hati kita, berdoa. Kita akan tahu intinya Tuhan Yesus itu ternyata baik. Ada perjumpaan dengan Tuhan dengan diberi kekuatan lewat doa, lewat firman. Firman memberi kekuatan seperti mendengar khotbah, membaca firman sendiri. Itu firman itu akan menjadi rema dalam hidup kita. Firman Tuhan itu kebenaran. Kebenaran akan menyucikan kita dari dosa. Lalu persekutuan dengan saudara seiman itu juga memberi kekuatan. Kalau kita kadang-kadang lagi loyo lemah, males ikut persekutuan doa, males ke gereja, kalau kita datang, paksakan diri untuk datang. Kadang-kadang Tuhan memanggil itu dengan lembut, ayo berangkat. Aku capek, lemah, letih, lesu, loyo, tidak berdaya. Habis kerja seharian, terus akhirnya tidurannya tak berangkat ya. Nah itu kalau kita datang, kita akan mendapatkan kekuatan. Ya, benar. Lewat pergaulan dengan orang-orang seiman bisa memberi sharing-sharing yang menguatkan kita. Pertemuan itu sudah membuat kita bersukacita. Ya, kecuali ada hal-hal yang tertentu yang memang tidak bisa membuat kita datang. Suasana kebaktian itu juga membuat kita, memberi kita kekuatan. Dengan kita mendengar pujian yang bersorak-sorai lebih dari benar, kita akan dikuatkan. Seluruh sel-sel tubuh kita ini, rambut ini, saraf-saraf yang di situ mendengar pujian, mendengar kita menyembah, itu akan membangkitkan iman kita. Gak usah manusia, saya sudah ceritakan ya, sampai si pohon pun kalau dikata-katai kamu jelek, kamu bodoh, kamu gak bisa bertumbuh, kamu gak berbuah, kamu ini lama-lama dia akan loyo dan dia akan mati. Tapi kalau kata-kata puji, minum aja, terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati minum aja. Dalam nama sama, berapa lama sih?
Nggak lama, terima kasih Tuhan. Ini akan memberikan kesehatan buat tubuh kita. Benar, benar ini terbukti. Ya, molekul-molekulnya akan berubah menjadi sesuatu yang menyegarkan kita, membuat kita menjadi kuat. Itulah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Jadi duri dalam daging itu tidak harus kita risaukan. Setiap kita pasti ada. Saya sudah bilang suami, istri, anak, tetangga aja bisa membuat kayak gitu. Piala peliharaan, pembantu di rumah, rekan kerja, siapa lagi sebutkan? Gak usah jauh-jauh, gereja aja juga ada yang seperti itu yang membuat kita lampu panjat, ada itu sukanya menyakiti aja. Itu duri dalam daging yang membuat kita nyaman kalau kita sudah tidak menghiraukannya, menjadikan kita kuat dan semakin apa tadi berkualitas di dalam Tuhan. Ya, puji nama Tuhan bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin Bapak Gembala mau tambahkan? Haleluya. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Oh iya, saya lupa. Saya ada satu film yang perlu kita lihat ya. Film ini kesaksian nyata yang mau kita saksikan. Tadi malam saya baru dapat. Ini cocok, di bagus. Yuk kita lihat. Kesaksian yang luar biasa dari Ibu wanita Nurisa, terpendek di Indonesia yang wanita melahirkan yang bayi mendapat normal. rekor muri terpendek di Indonesia. Saya bekerja sebagai programmer, jadi saya dapat cuti, terus saya tuh jalan-jalan ke Bali. Waktu itu saya mulai balik-balik Alkitab saya. Saya tuh nggak tahu, lupa, saya ngantuk atau kecapean, Alkitab itu jatuh di samping saya. Saya tuh baru sadar ketika seorang laki-laki yang baik hati mengambilkan Alkitab itu buat saya, dan dia bilang, "Mbak, ini Alkitabnya jatuh." Nah, pada waktu itu saya terima dan saya lihat dia, saya cuma jawab thanks. Akhirnya saya bersahabat dengan dia. Pada waktu itu persahabatan kami benar-benar sejati dan tulus. Tapi ternyata setelah tahun yang keempat, tanpa dia pernah ngomong sayang, apalagi ngomong cinta, tiba-tiba dia melamar saya. Saya malah marah sekali sama dia. Saya bilang, "Kamu gila ya? Kamu kan sudah tahu kalau aku cacat. Apa bisa aku melayani kamu? Apalagi memuaskan kamu. Aku tidak mau kamu sakiti ataupun kamu permainkan." Jadi waktu itu saya benar-benar menolak. Melamar, dan istri saya menolak berulang-ulang. Waktu mama saya itu mengandung saya, itu waktu kandungan umur 3 bulan itu terpeleset. Terus kata mama saya dia pendarahan. Waktu itu masih tahun 74. Dokternya memeriksa mama saya, dokternya itu bilang, "Anaknya pasti cacat." Diberi pilihan, kamu terusin kehamilan atau diaborsi. Mama saya sama papa saya itu orang yang takut akan Tuhan, dan mereka percaya Tuhan pasti punya rencana. Satu malam mama saya melahirkan sendiri, dan saya keluar itu dalam keadaan kaki dan tangan saya lengket. Jadi posisi saya tuh posisi bertapa. Di gini tangan saya lengket, kaki saya lengket. Ini masih ada bekasnya. Itu saya operasi ya di rumah sakit di Surabaya itu selama 4 tahun. Itulah yang membuat saya itu tidak mau menikah ya, maksudnya tuh dengan keberadaan saya yang begini, pokoknya saya nggak mau ditemui dia. Begitu saya tolak, dia datang pada kedua orang tua saya. Terus akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya. Terus orang tuanya juga pertama nggak setuju, kan anaknya dalam keadaan begitu, takutnya nanti saya kecewakan atau saya tinggal atau gimana. Yang membuat saya jatuh cinta ya karena istri saya itu menurut saya banyak kesamaan
Dia juga dulunya kan programmer, saya juga komputer. Jauh-jauh sebelum itu saya memang sudah dapat mimpi dari Tuhan kalau memang inilah yang pilihannya Tuhan gitu. Begitu orang tua saya juga menolak, dia tuh nggak pernah putus asa. Dia selalu SMS saya, email, terus datang ke rumah saya. Pokoknya semuanya tuh saya cuekin. Sekitar 4 bulan apa 5 bulan kemudian baru orang tua saya setuju. Ya karena calon suami saya itu begitu gigih dan telaten, rajin, terus bersungguh-sungguh. Waktu saya mau menikah dengan istri saya sudah siap baik batin dan mental. Apapun yang dunia tidak bisa terima, saya tetap terus karena kami berjalan bersama Tuhan. Saya menikah tahun 2004. Saya menikah dengan keyakinan penuh karena saya yakinlah kalau Tuhan sudah menjodohkan, pasti Tuhan tidak tinggal diam. Kami juga akan dapat pertolongan dari Tuhan, meskipun banyak orang yang mencela atau tidak setuju atau bagaimana. Yang penting intinya kami berdua bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Setelah menikah 2 bulan kemudian saya terlambat datang bulan. Waktu itu saya nggak berpikir macam-macam ya, karena pertama saya masih bekerja dan waktu itu saya mikir mungkin karena kecapean atau stres. Tapi ketika bulan selanjutnya kedua, terus itu saya nggak datang bulan, saya mulai khawatir ya. Waduh, ini ada apa? Terus ya waktu itu saya mulai ke rumah sakit bersalin, ya saya periksa. Akhirnya begitu USG, dokter itu ya kaget sekali, saya benar-benar hamil. Perasaan saya pasti pertama kali bahagia. Tapi nggak hanya bahagia loh, banyak sekali yang ketakutan ya. Terus saya tuh mikir, waduh nanti saya ini bagaimana? Saya itu sesar 6 bulan 10 hari. Jadi karena benar-benar waktu itu saya sudah kesulitan bernafas, begitu 6 bulan 10 hari benar-benar, akhirnya saya sesar. Anak saya normal, saya merasa itu adalah mujizat Tuhan yang terbesar. Anak saya yang saya lahirkan itu membuat saya sebagai wanita yang bisa melahirkan, tetapi saya juga bisa untuk menyusui anak saya. Ya sekarang dia berumur 17 tahun. Perkenalkan, nama saya Maria Gabriela Handojo. Dipanggil Gaby, saya adalah anak dari Ibu Luisa Handojo. Saya begitu menyadari punya mami seperti mami, saya bangga sekali. Karena mami saya itu selalu ada saat saya membutuhkan. Dan mami papi itu superhero buat saya. Mungkin orang di luar sana itu banyak ya yang mengatakan, oh ya saya kurang ini, kurang itu. Tuhan itu adil nggak ya? Orang dikasih cantik, dikasih hebat, dikasih sempurna, dikasih kaya. Tapi sedangkan ada orang yang dikasih yang keterbatasan, kelemahan. Saya bilang sama mereka, Tuhan itu pasti adil. Karena apa? Tuhan tahu porsi kita masing-masing. Jadi kalau umpamanya di dalam keterbatasan, saya percaya kuasa Tuhan bekerja. Di dalam kelemahan itu kuasa Tuhan juga bekerja. Dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Jadi jangan anggap Tuhan itu tidak adil. Karena apa? Kita tuh semua diciptakan spesial di mata Tuhan. Tidak ada manusia itu yang diciptakan tanpa rencana yang baik. Kita masterpiece-nya Tuhan. Setelah melihat film ini kita yang lengkap, yang nyari sempurna, ada yang masih mau menggerutu, ada yang masih kurang mengucap syukur. Tapi pertanyaan saya tadi itu firmannya tentang jangan Google yang lainnya. Soalnya kan antara firman dengan video itu yang di video ya. Jadi biarlah video ini
kita mengucap syukur apapun yang terjadi, ya itu tidak, meskipun tidak sempurna ya bayangkan sekarang mamanya secara orang normal mungkin cowok ini nggak ada rezeki yang bisa jadi rekor kayak dia. Rezeki kalau punya kayak itu masih dilirik nggak ya. Bayangkan kalau pasti cowok-cowok cari cewek-cewek yang sempurna, mau mancung keluar bukan mancung ke dalam, tingginya 170 mampoy, yang cewek cowok kayak Tom Cruise. Tom Cruise gak ada nama di sini, nggak tahu ya sekarang cowok kayak siapa kayak ya. Kalau yang di sini kayak Pak Edi ya. Tapi dilihat tadi ya, itu biasanya kalau pacaran itu dibawa ke titik gitu ya. Bawa ke titik itu mungkin diganti atau dipeluk gue dong. Ada yang malu nggak ya kira-kira? Tapi Tuhan itu memang luar biasa ya, luar biasa. Karena pertemuan, karena apa sehingga menjadi saya. Ya, saya sambil lihat film, saya sambil lihat, iya. Itu nanti kalau anaknya itu nanti berjodoh dengan siapa lagi, namanya dipikirkan pasti terus. Tapi biarlah hari ini sekali lagi hari ini, kalau kita kondisi kita, keberadaan kita seperti kita ada saat ini, sudahkah kita mengucap syukur? Amin dan berkata. Itu bisa jadi duri dalam daging apa bukan? Iya. Biarlah jangan sampai kita protes sama Tuhan. Tuhan cukuplah kasih karunia kepadamu. Ya. Jadi apapun keberadaan kita. Coba jadi banyak. 2 Korintus pasal 28. Supaya kita bisa mengucap syukur ya. Kita yang 2 Korintus pasal 28. Ini ayat sebelum tadi Rasul Paulus menyatakan kita baca bersama-sama 2:3. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Stop. Di sini banyak yang berjerih dan bekerja berat. Wah, ya Allah saya tadi malam saya sama Doni aja kita hitung saja, tapi kita sudah menikmati padi. Nah, kerap kali aku tidak tidur. Ada yang sering tidak tidur. Paling tidur semua ya. Aku lapar, banyak yang lapar. Saya nggak tanya, saya langsung katakan semua sih. Saya lapar. Aku dan dahaga, lapar dan dahaga sudah nemenin. Kerap kali aku berpuasa, bukan berpuasa waktu Jumat Agung, tapi berpuasa karena tidak makan benar, kedinginan dan tanpa pakaian. Ada di sini jemaatnya kayak begini. Saya kira enggak ada ya. Inilah perjuangan Rasul Paulus. Ya. Jadi kalau hari ini kita ada sebetulnya kita ada, meskipun HR-nya sedikit, kita ada haleluya. Intinya Tuhan Yesus. Meskipun suami becek ada haleluya. Meskipun istri becek ada haleluya. Meskipun anak yang haleluya ada haleluya. Meskipun orang tua ada yang kurang menurut tangannya kurang ada haleluya. Banyak pelajaran hari ini ya. Ya pasti pelajaran hari ini Rasul Paulus dilarang sombong, ceblek sebelahnya dilarang sombong. Ya. Seseorang itu tidak dapat bersyukur bukan karena karakter. Biasanya ngomong jadi sombong, karakternya yang sombong, tetapi karena kesombongannya. Sekali lagi, seseorang tidak dapat bersyukur bukan karena karakternya, tapi memang dia sombong. Ini aku. Kalau ada lagi ketua partai, ini bedaku, mana bedamu? Kalau saya, ini perlu mana perlu. Ya, biar kita satu dengan yang lain boleh saling ya, saling berdagang hati, bukan berdagang diri ya sebenarnya. Tapi kita boleh Tuhan, thank you Gusti matur nuwun. Kalau hari ini coba bernafas masing-masing, nafas panjang, tarik nafas.
Iya, kita tidak di sana di rumah sakit. Ya, Pak Agus pasti bisa merasakan kalau bisa bernafas dengan enak tanpa oksigen. Kalau sudah kemarin saya dikirim kok kayak enak, Pak Agus nanti di oksigen. Aduh, kenapa saya merasakan? Ya saya sekian tahun asma itu, kalau udah apalagi waktu anak saya begitu, makanya saya relakan dan saya melihat anak saya kedua itu setelah saya berdoa, oke dok, cabut. Karena saya begitu waktu nafas tidak bisa, itu sangat tidak enak. Kalau tidak saya coba dibuka, gimana kan? Ya, jadi hari ini bersyukur kan? Bersyukur meskipun ada duri dan kaki, bersyukur. Karena Tuhan semua dari Tuhan dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih silakan ke depan. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, bagi Dia segala kemuliaan, bagi Dia segala hormat. Renungkan, saya persilakan Bapak Ibu untuk merenung. Ada satu lagu, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, itu judulnya apa? Semua baik. Iya. WA single mungkin bisa memujikan, menyanyikan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Itu karena kebaikan Tuhan. Terjadi dalam hidupku ini
kondisinya tidak memungkinkan, baik untuk punya suami, baik untuk punya anak, tapi Tuhan dengan caranya yang ajaib, yang tidak masuk di akal, tidak masuk di nalar, Dia mampu berbuat lebih dari yang kita pikirkan, lebih yang kita kira. Kadang kita membatasi kuasa Tuhan dengan otak kita yang kecil, tapi hari ini biarlah kita tidak batasi kuasa Tuhan, meskipun ada duri dalam jantung kita. Bahkan mungkin dalam pergaulan kita, manusia menajamkan manusia, tapi biarlah itu semua dipakai untuk kita lebih dekat, sehingga kita tidak sombong, kita dimurnikan, seorang dimurnikan dan selalu dimurnikan. Saya sudah pakai begini. Kalau hukum hari ini bisa bisa lebih enak lagi. Kami perkatakan setiap hari, kamu sudah sembuh, kamu sudah sembuh, kamu sudah sembuh. Hari ini kalau ada yang
menjadi ciptaan yang baru. Karena kami percaya firman Tuhan yang mengubahkan kami. Kami tahu setiap kami memiliki suatu persoalan, dan persoalan itu menjadi duri dan daging dalam kehidupan kami. Tapi sekarang kami tahu kebenaran Tuhan, sehingga kami mengerti, tahu firman Tuhan, sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan kami, kamilah murid-murid yang dimenangkan. Firman Tuhan memenangkan kehidupan kami. Persoalan itu ada, sakit penyakit itu ada, kami boleh jatuh, tetapi Tuhan menopang dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Keluarga kami diberkati karena kami menjadi terang bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya pemberkatan itu terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menjadi murid-Mu, menjadi saksi-Mu, sehingga membawa jiwa-jiwa yang baru ke tempat ini. Sama-sama berkumpul beribadah di tempat ini, sama-sama tumbuh imannya, sama-sama dimenangkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
alasan Tuhan untuk kami hidup dari hari ke hari. Kami percaya kuasa-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami perkatakan, kami imani dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati jemaat. Dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan mereka, apapun usaha jemaat Tuhan, yang berusaha sendiri, yang karyawan, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati sehingga namamu tidak dipermalukan, tapi namamu dipermuliakan. Oh, yang memberkati order demi order untuk yang berusaha. Oh, datangkan segala dari segala penjuru, pelanggan-pelanggan yang lama, yang baru dalam nama Yesus. Kalau mereka hidup benar, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Dan juga yang karyawan, supaya gaji mereka naik dan naik dan naik. Dan ibu-ibu rumah tangga juga menikmati berkat yang daripada, sehingga mereka tidak bingung untuk apa yang mereka makan, untuk apa yang mereka pakai, untuk apa yang mereka kerjakan. Tuhan, semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari. Tuhan berkati tim PAW, jadilah mereka tidak sia-sia. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah namamu. Kau berkati ibadah sekolah minggu, Kau berkati kalau kami sebentar karena mau ngomong Tuhan, pengurus, Tuhan yang memberkati. Kau yang membentuk, Kau yang juga akan terus dan terus membuat kami solid, membuat kami makin sempurna di hadapan-Mu. Baik pengurus dewasa, pengurus pemuda, dan semuanya Tuhan, kiranya untuk kemuliaan Nama-Mu. Kami berdoa sinode, Tuhan berikan hikmat yang benar, hikmat yang luar biasa dari Tuhan, bukan untuk nama mereka, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya berdoa untuk ibadah besok tanggal 18, kami ibadah kenaikan, memperingati kenaikan-Mu Tuhan. Kau sendiri yang mempersiapkan di musik, di PAW, Tuhan memberkati, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk nama-Mu. Terima kasih Bapak, oh melindungi jemaat-Mu yang akan pulang, baik yang dekat dan jauh, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus, sehingga tiba di rumah dengan segala selamat. Terima kasih Bapak, dan menikmati berkat-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam namanya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi